Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita puji yang pertama Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan di dalam Islam, kita masih diberikan taufik untuk selalu belajar, karena hanya dengan belajar kita itu akan selalu di atas petunjuk. Dan jika hidup kita di atas petunjuk, kita itu akan menjalani kehidupan dengan kokoh, dengan pasti, karena kita yakin. Nah, dari situlah muncul yang namanya ketenangan. Tidak yartab, tidak gundah gulana, tidak ragu, seperti itu. Dan seseorang kalau sudah yakin dalam urusannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dan pada ujungnya adalah dia akan berhasil dengan apa yang ia tuju. Misalnya dalam kita beragama, tujuan kita adalah keridhaan Allah dan surganya. Tatkala kita belajar, maka akan menumbuhkan keyakinan. Dan keyakinan itu akan menghilangkan keraguan, sehingga kita dalam hidup beragama ini jalan di atas yang keyakinan tanpa ragu gitu. Jadi hidup kita tenang. Begitu juga dalam setiap urusan-urusan yang lainnya. Tatkala kita pada urusan duniawi misalnya, beternakkah atau berdagangkah atau yang lainnya, tatkala kita punya ilmunya, maka kita akan tenang saja. Seperti itu. Karena kita tahu ilmunya. Dan tatkala tenang itu akan menghasilkan apa? Kesuksesan biasanya. Beda dengan orang-orang yang ragu. Usaha ini karena tidak di atas ilmu, tidak belajar dulu. Usaha ini baru usaha, nggak punya ilmunya, ada gonjang-ganjing dikit. Misalnya usaha ternak kambing itu ya. Sekarang harganya anjlok, jelek gitu ya. Kalau apa? Dia nggak tahu ilmunya, panik dia. Hanya dijual semua ya kambingnya nanti. Dijual dalam keadaan apa? Rugi, gitu kan? Seperti itu. Oleh kalau pada usaha-usaha besar, seperti misalnya kalau kita ngikutin berita ekonomi hari ini itu ya, yang namanya IHSG, indeks harga saham gabungan itu 2 hari itu anjlok bisa hampir 30%. Yang dari 90, yang dari 9 ribuan jadi 7 ribuan itu. Itu luar biasa itu, ngeri sekali itu. Kalau kita nggak ngeri, karena apa? Kita nggak tahu itu. Kadang itu nggak tahu itu jadi enak juga itu. Orang nggak tahu itu kan, biarin aja, kayak nggak merasa itu. Tapi yang terlibat dalam urusan itu ya ngeri gitu, seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi kalau yang punya ilmunya ya nggak apa-apa. Namanya segala sesuatu itu kalau memang usaha itu pasti ada naik, ada turunnya, seperti itu. Itu koreksi ya, wajar seperti itu. Dan semua market itu seperti itu. Semua pasar itu seperti itu. Kadang ada naik, kadang juga turun. Barakallahu fiik. Nah itu. Tapi kalau kita tahu ilmunya tadi, maka akan menjadikan kita tenang, menjadikan kita tidak mudah panik, seperti itu. Tenang saja, seperti itu. Nah, makanya ini nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk selalu menuntut ilmu, itu adalah nikmat teragung.
Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Ana ingin menyampaikan sekitar 5 poin gitu ya. Karena apa? Karena pembahasan ini sudah mulai mengerucut. Pembahasannya sudah mulai mengerucut. Dalam artian sudah mulai akan berbicara tentang hal bid'ah gitu. Nah, di mana perkara bid'ah ini perkara yang syar'i, namun itu realisasinya betul-betul terjadi dalam tubuh kaum muslimin. Saya katakan di tubuh kaum muslimin masih sama-sama apa? Muslim. Maka ini akan menjadi potensi apa? Potensi apa? Perpecahan memang, ya kan? Memang sumber perpecahan itu adalah bid'ah. Sumber perpecahan itu adalah bid'ah. Biang keributan di antara kaum muslimin itu adalah bid'ah sebenarnya. Seperti itu. Maka sebelum saya menyampaikan ini, Anda ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali harus untuk beribadah kepadaku semata. Yang kedua, ibadah itu tidak akan pernah diterima kecuali harus 2 hal, yaitu ikhlas dan ittiba'ur rasul. Mengikhlaskan niat kita hanya mencari keridhaan Allah dan mencocoki mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu ditekankan dan ditekankan terus. Seperti itu. Ikhlas, insya Allah kalau sudah Islam berusaha ikhlas. Ittiba ini yang kadang hawa nafsunya bermain. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Allah menurunkan syariat Islam itu untuk kemaslahatan hamba. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, beliau menulis sebuah bait itu syair-syair yang salah satu potongan baitnya adalah beliau mengatakan ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Agama itu dibangun untuk kemaslahatan hamba. Agama itu dibangun untuk kemaslahatan apa? Hamba, wad dar'i lil qabaihi, dan dibangun untuk menolak keburukan bagi hamba. Itu. Jadi Allah menurunkan syariat Islam ini tujuannya 2, yaitu untuk kemaslahatan kebaikan hamba tersebut dan untuk menolak keburukan hal-hal buruk dari hamba tersebut. Seperti itu. Itu harus diyakini. Itu poin yang ketiga. Di poin yang pertama tadi tujuan Allah menciptakan. Yang kedua adalah apa? Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Yang ketiga adalah Allah menurunkan agama ini tujuannya untuk apa? Kemaslahatan dan menolak keburukan bagi hamba. Kemudian poin yang keempat yang harus kita betul-betul tekankan lagi, yang keempat adalah ini, adanya hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dalam surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratum bisu." Sungguh hawa nafsu itu
senantiasa memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu. Jadi poin yang keempat itu, kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu Allah tetapkan memiliki sifat apa? Memerintahkan kepada keburukan. Makanya kita kadang sudah tahu persis 4 pokok tadi. Allah menciptakan kita untuk ibadah, ya kan? Kemudian apa? Ibadah itu harus ikhlas dan ittiba, seperti itu kan? Kemudian agama itu dibangun, diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba dan menolak keburukan bagi hamba, itu sudah tahu ini kan? Kadang subhanallah, kita tahu kita hidup untuk ibadah, kita nggak mau ibadah, gitu. Iya kan? Susah diajak untuk ibadah. Seperti itu. Kita tahu ibadah itu harus ittiba, mencontoh Rasul yang sudah mau ibadah, diuji dengan apa? Hawa nafsu masih. Hawa nafsunya apa? Melakukan apa? Bid'ah. Enggak mencukupkan dengan apa? Syariat Rasul. Kan gitu. Karena apa? Hawa nafsu itu intinya adalah tadi, adanya hawa nafsu tadi. Yang belum ibadah. Hawa nafsunya apa? Memerintahkan untuk semakin jauh dari ibadah. Yang sudah mau beribadah, hawa nafsunya memerintahkan untuk apa? Ibadah lagi tapi yang bid'ah, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga tadi, sudah tahu agama itu untuk kemaslahatan, tapi hawa nafsu akan apa? Memerintahkan kepada kemalasan. Lah, iya apik sih apik. Nah, sering kita dengar gitu. Tapi, nah itu kan, ya memang jauh dari riba itu ya bagus itu, bagus. Tapi apa iya? Glad modal semono akehnya apa? Bisa nek orang nganggo riba itu kan? Dia nggak menolak bahwasanya apa? Buruknya riba. Tapi hawa nafsunya akan apa? Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini karena saya itu akan membacakan tentang nanti kedepannya ini permasalahannya sudah mulai meruncing itu kepada bid'ah, dan bid'ah itu sensitif itu. Bid'ah itu apa? Sensitif. Kenapa sensitif? Pertama, karena banyak terjadi di masyarakat. Yang kedua, pelakunya menganggap itu ibadah gitu loh. Yang ketiga, tidak mau disalahkan. Yang ketiga, tidak mau disalahkan. Kenapa nggak mau disalahkan? Ya karena tadi kembali ke poin 2 tadi. Dia menganggapnya sebagai apa? Ibadah. Makanya angel itu. Beda dengan pelaku maksiat. Pezina, peminum, penjudi, pembunuh, perampok, penipu, semua ini dia mengakui dalam hatinya, jujur dia pasti ya sebenarnya salah, tapi ya kan kondisi lagi seperti ini gitu loh, kepepet seperti itu. Ada kasus perampokan sampai berujung ada apa? Pembunuhan. Ya, dia nggak mengelak bahwasanya itu salah, ngaku itu salah. Tapi apa? Ya dia melakukannya karena apa? Tadi ada tendensi yang mau dia kalah dengan hawa nafsunya tadi, mungkin ekonomi dan yang lainnya. Tapi dia pasti mengakui itu. Mengakui itu perbuatan yang buruk. Beda dengan bid'ah. Tabaruk kepada amwat misalnya. Bertabaruk kepada manusia yang sudah mati misalnya. Dia menganggap tabaruk itu mencari keberkahan. Berarti kan mencari keberkahan adalah apa? Hal yang baik dalam agama. Maka akan apa? Susah untuk dibetulkan. Seperti itu. Perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukannya. Karena mereka beranggapan itu adalah apa? Ibadah sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap syariat.
Maka tatkala disampaikan, dia akan membantah dan mencari-cari apa? Pembenaran. Seperti contoh misalnya perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, misalnya seperti itu. Haul-haul orang saleh seperti itu misalnya. Sekarang coba tunjukkan riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut, ada tidak? Tunjukkan pengamalan dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mengadakan seperti itu, ada tidak? Tunjukkan riwayat dari tabi'in, tunjukkan riwayat dari tabi'in, 3 generasi yang paling mulia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya, yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencuri tauladinya. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, dan orang-orang setelahnya, para tabi'in, dan orang-orang setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Tunjukkan coba. Mereka enggak ada. Nanti berpegang pada ulama. Pada ulama fulan. Ulama menurut mereka seperti itu. Kemudian kalau kita menolak minta datangkan mana Al-Quran, mana hadisnya, dia orang kok tekstual sekali, nggak mengikuti ulama jenengan itu. Gimana mau antum paham Al-Quran, paham hadis tanpa mengikuti ulama? Subhanallah, playing victim lagi. Udah salah, apa? Iya kan, bulat gitu kan, seperti itu. Ya karena apa? Bid'ah itu dianggap oleh mereka apa? Ibadah. Seperti itu. Bismillah. Makanya barakallahu fikum, yang terakhir sebelum kita membaca seperti itu. Demi Allah, tidak ada maksud yang saya sampaikan ini kecuali untuk menyampaikan syariat saja. Kecuali agar kita mengamalkan syariat ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Gak ada maksud yang lain. Gak ada maksud untuk saya itu mendol-dol-dolkan. Apa dolun. Menyesatkan, gak ada. Loh, subhanallah. Kita aja lihat orang kafir yang kita sepakat bahwasanya itu sesat, kita aja kepengen mereka dapat hidayah, ya tidak? Mosok yang saudara sudah sesama muslim, kita kepengen sesat-sesatkan, kita pengen bid'ah-bid'ahkan, kita pengen kafir-kafirkan, kan nggak mungkin, ya tidak? Maka demi Allah, ini betul-betul hanya ingin menyampaikan syariat, betul-betul hanya ingin menjaga syariat, betul-betul hanya ingin apa? Mengajak umat untuk kembali kepada syariat, kepada sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Tidak ada maksud yang lain. Dan kalau seandainya saya menyebutkan ada perkara bid'ah, ini dan itu, contoh-contohnya, demi Allah saya enggak lagi menghukumi orang per orang, lembaga per lembaga atau apa. Kita hanya sedang berbicara tentang apa? Perkaranya, masalahnya, kegiatannya. Bukan lagi takyin, bukan lagi tunjuk hidung, bukan. Menentukan antum dol, antum sesat, seperti itu tidak. Tapi lagi membahas apa? Permasalahan ilmiah, seperti itu. Barakallahu fikum. Dan terakhir, bahasanya bid'ah itu adalah sumber perpecahan itu. Itu bid'ah yang sumber perpecahan. Saya ambil contoh gambaran untuk memudahkan. Sekarang Muhammadiyah, Persis, Salafi misalnya, itu mengharamkan dalam pandangan ijtihadnya, mengharamkan misalnya perayaan-perayaan Maulid dan yang lainnya, membid'ahkan tersebut. Kemudian ada sekelompok ormas yang melakukannya. Pertanyaannya, sebagian mengatakan bid'ah. Nah, yang melakukannya ini, ada nggak yang melakukan ini sampai mengatakan bahwasanya Maulid itu wajib? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Paling mentoknya apa? Mentoknya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Iya tidak? Paling mentok-mentoknya. Nggak ada yang mengatakan, satupun dari ulama yang mengatakan Maulid itu
wajib bagi yang melakukannya loh. Gak ada. Paling mentok-mentoknya adalah apa? Sunnah. Sekarang satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah. Seandainya kita betul-betul ikhlas dalam beragama itu mencari keridhaan Allah, harusnya apa? Harusnya yang ngalah yang ngatain bid'ah atau yang ngalah yang berpegangan itu sunnah? Yang sunnah, iya kan? Yang mengatakan itu sunnah, iya kan? Karena nggak sampai wajib. Karena apa? Persatuan kaum muslimin jauh lebih penting. Kecuali kalau dia menganggap sampai taraf wajib, apalagi fardu ain, itu beda lagi. Ya tidak? Karena kalau meninggalkannya dianggap dosa. Ini nggak ada yang mengatakan itu fardu, apalagi fardu ain, nggak ada. Yang melakukannya itu maksudnya loh. Ini mengatakan itu bid'ah, dan kebanyakannya itu bid'ah yang mengatakan. Bukan mayoritasnya itu mengatakan itu sunnah, tidak. Mayoritasnya itu mengatakan itu bid'ah. Para ulama loh ya, bukan ormas atau apa seperti itu. Maka harusnya apa? Kita mengalah. Untuk apa? Sesuatu yang kita lebih sepakati, itu apa? Persatuan. Sesuatu yang harus kita sepakati yang itu akan membahayakan, yaitu perpecahan. Terjadi perpecahan. Satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah misalnya. Maka mana yang paling tinggalkan itu, iya kan? Kecuali wajib tadi. Nah itu, barakallahu fiik. Nah itu poin-poin sedikit yang ingin saya sampaikan sebelum kita melanjutkan untuk membaca kitab Fadlul Islam. Masih kita sampai pada bab wujubud dukhul fil islami kulli wa tarki ma siwa. Wajibnya masuk kepada agama Islam secara sempurna dan meninggalkan yang selainnya. Dan sekarang adalah dalil yang terakhir dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang luas, mengampuninya dan memberikan pahala jariah bagi beliau yang telah menulis kitab ini. Warwahu aidan an hadisi Abi Hurairah wassahahahu, dan meriwayatkan juga dari hadis Abu Hurairah dan disahihkannya, walakin laisa fihi dzikrun nar, tapi ada, yaitu yang ditulis oleh Imam Ahmad wa Abi Dawud dan Abi Dawud. Jadi kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia yaitu Muawiyah. Annahu Rasulullah wa fihi, dan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, annahu sayakhruju fi ummati qaumun, bahwasanya akan keluar dari umatku itu sekelompok kaum, tatajara bihim tilkal ahwa, mengalir dalam diri mereka hawa nafsu, kama yatajaral kalabu bisahibihi, seperti mengalirnya penyakit gigitan anjing, atau apa, penyakit apa nama sekarang, rabies, pada orang yang tergigit. Fala yabqa minhu irqun, maka tidak ada pada dirinya itu, bagian dari tubuhnya tadi, irqun, urat, wala mifsalun, dan juga tidak ada pada dirinya itu persendian, illa dakhalahu, kecuali penyakit rabies itu apa? Memasukinya. Nah, barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apa? Akan muncul pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Kelompok yang hawa nafsu itu sudah apa? Menjalar di tubuhnya. Tubuhnya dia apa? Kalahkan oleh hawa nafsu. Seperti apa, ini membuatkan permisalan, seperti apa masuknya penyakit rabies pada orang. Yang mana kalau sudah terkena virus rabies ini, seluruh urat itu akan terjangkiti, seluruh persendian itu akan terjangkiti. Nah, kita jelaskan.
Kabar, ini ada kabar dari Rasulullah SAW. Ya tidak? Akan ada kelompok manusia dari umatnya yang mengikuti hawa nafsu. Padahal barakallahu fikum, sebagai murajaah atau mengulang ya. Tatkala seorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya apa? Muhammad adalah Rasulullah. Orang kalau mau Islam kan harus mengucapkan dulu kalimat syahadat, ya tidak? La ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, ya tidak? Sah enggak kalau orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tanpa mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Tidak. Harus dua-duanya, ya tidak? Makanya kemarin itu saya lihat ada pendeta yang berani mengucapkan la ilaha illallah. Dia berani mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak berani mengucapkan apa? Muhammad Rasulullah. Oh jangan gitu kan, habis nanti kita itu. Nanti kita udah minoritas, saya masuk nanti tambah habis. Dia tahu berarti kan seperti itu. Karena memang apa? Dua kalimat syahadat itu walaupun kalimatnya dua tapi hakikatnya satu, paketan gitu loh, nggak bisa terpisah. Nah pertanyaannya, barakallahu fiik, coba seorang hamba tatkala melafadzkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kan bersaksi kan? Menetapkan kan? Terus apa yang mesti ada pada hamba agar syahadatnya itu benar? Syahadat terhadap Rasul tadi, persaksian kepada Muhammad tadi benar. Apa aja? Hah? Mengikuti Rasulullah SAW, apalagi? Hah? Dan pemahaman para sahabat? Enggak, maksud saya kan orang melafadzkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, iya kan? Saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Persaksian saya itu dianggap benar oleh syariat. Persaksian terhadap Muhammad Rasulullah dianggap sebagai benar oleh syariat. Seperti apa benarnya? Tolak ukur benarnya syahadat saya itu apa gitu loh. Contoh seperti gini misalnya, kita kan dalam beriman ada 6 rukun, ya kan? Pertama iman kepada Allah. Sekarang orang Islam semuanya beriman kepada Allah tidak? Beriman kepada Allah. Nah, kalau orang itu beriman kepada Allah, mesti ada apa dalam keyakinannya itu loh. Iman yang benar terhadap Allah itu seperti apa? Kan harus ada apa? Tolak ukurnya kan, standarnya itu kan. Standar iman yang benar kepada Allah itu apa? Ya kan seperti itu kan? Nah, standar dikatakan syahadat saya benar itu seperti apa standarnya? Iya. Mengikuti seluruh Nabi. Ahwan? Mengikuti syariatnya. Iya. Ya itu kurang tepat. Nah, jadi barakallahu fikum. Syahadat kita dikatakan benar itu apabila ada 4 hal. Patokannya standarnya adalah 4. Syahadat Rasul maksudnya ini ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Penetapan Muhammad sebagai Rasul dan penetapan kita benar, persaksian kita benar itu kalau apa? Terpenuhi 4 hal ini pada diri kita. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbaro. Afan ta'atu fima ahmaro wa tasdiqu fima akhbaro wastinabu manaha anhu wa zajara wa la yubadallahu illa bimasyara. Ini ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amaro. Yang pertama adalah menaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua adalah wa tasdiquhu fima akhbaro. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga adalah wastinabu manaha anhu wa zajara. Meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bimasyara.
Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nah itu. Jadi kalau standar benarnya persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu harus ada pada seorang hamba 4 ini, yaitu mentaati apa? Perintahnya, membenarkan apa? Khabarnya, meninggalkan apa? Larangannya, dan beribadah Allah hanya dengan syariatnya. Ini standarnya. Kalau kita enggak, ini berarti apa? Enggak terdapat padanya 4 hal ini, bisa berarti kurang, bisa berarti memang enggak ada sama sekali syahadat. Seperti itu. Tergantung. Iya kan? Kan beda-beda gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kembali kepada ini. Kembali kepada apa? Hadis ini, yaitu habis dari Abu Dawud dan Imam Ahmad di sini. Ini hadis ini berupa apa? Innahu sayakhruju fi ummati qaumun, sungguh akan keluar dari umatku sekelompok kaum. Ini berarti tentang apa? Kabar, berita, ya tidak? Nah, berarti kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dan kita sudah mempersaksikan bahwasanya beliau Rasulullah, apa sikap kita? Apa sikap kita tadi? Membenarkan. Kan tadi kan ada 4 kan? Persaksian Muhammadun Rasulullah pada seorang hamba itu akan benar kalau pada diri hamba itu ada 4 hal standarnya. Menaati perintahnya, membenarkan khobarnya, meninggalkan larangannya, dan mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Kan seperti itu. Nah, ini hadis ini berupa kabar. Berarti sikap kita kalau sudah menetapkan Rasulullah sebagai utusan Allah, berarti harus apa? Membenarkannya. Nah itu. Berarti ini memang sudah pasti akan terjadi. Karena Rasulullah SAW itu as-sadiqul masduq. Orang yang jujur lagi dibenarkan. Orang yang kalau berbicara itu tidak pernah dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Yang dia bicarakan adalah sesuatu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini akan terjadi, berarti ini harus kita beriman, harus kita membenarkan. Apa katanya? Annahu sayakhruju fi ummati qaumun. Akan keluar dari umatku ini sekelompok orang. Nah, ingat. Akan keluar dari apa? Kaumku, umatku. Berarti apa maksudnya? Masih ahlul Islam. Ini penting ini. Penting sekali ini. Berarti ini orang yang atau kelompok yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mereka itu siapa? Ahlul Islam. Masih orang Muslim. Nah, ini perlu digaris tebal banget ya. Jadi, jadilah orang yang adil. Wal munsif. Jadi orang yang adil dan munsif sama adil. Jadilah orang yang adil. Adil itu apa? Wat usyi ala makanihi la'iq. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Maksudnya gini, kalau seandainya nanti pada hadis-hadis tentang bid'ah, tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW masih mengakui mereka itu yang bid'ah-bid'ah ini sebagai apa? Umatnya. Ini perlu kita garis tebal banget itu. Jadi mereka masih sama dengan kita, yaitu sama-sama Muslim. Jadi apa? Dudukan semuanya sesuai dengan apa? Kedudukan mereka. Muslim ya kita katakan Muslim. Muslim kita nggak suka juga apa? Nggak suka dengan apa? Kesalahannya, bukan kepada apa? Keislamannya. Sampaikan dengan apa? Ilmiah. Jangan hancurkan kehormatannya. Jangan dicaci maki. Seperti itu. Sampaikan saja dengan apa? Istilah-istilah syar'i. Kalau antum mengatakan sesat nggak apa-apa, karena itu adalah dol, itu lafaz syar'i. Bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat, nggak ada masalah, karena itu adalah lafaz syar'i. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti bid'ah itu tempatnya di neraka. Iya betul. Saya nggak mengatakan apa fulan di neraka, tidak. Rasulullah mengatakan apa? Bid'ah itu di neraka. Bukan menghukumi orang per orang.
bukan tunjuk hidung, tidak. Seperti itu. Kemudian bagi orang yang tertuduh seperti itu, harusnya senang kalau mendapatkan nasihat, bukan malah membentengi diri, bahkan playing victim, bahkan menyesatkan orang yang sedang berbuat baik pada dia, yang sedang memberikan nasihat. Bahkan membubarkan kajiannya, bahkan menjulukinya dengan lafaz-lafaz yang tidak pernah ada dalam kurun sebelumnya. Wahabika, teroriskah, dan yang lain-lainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi ini, dari dua taraf, dari dua sisi ini harus mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Seperti itu. Ya kembali tadi, poin yang keempat yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu Inna nafsa la'ammaratun bisu, itu loh. Semua itu ada hawa nafsunya. Yang memberi nasihat bisa jadi nasihatnya itu keluar dari hawa nafsu, apalagi yang dinasihati. Hawa nafsunya sebelum dinasihati aja sudah beragamanya ngikutin hawa nafsu, seperti itu loh. Bukan ngikutin dalil itu loh. Dibenerin ya, hawa nafsunya tambah murub-murub seperti itu. Jadi itu poin yang paling penting memang tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Di antaranya adalah tadi adanya hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Alih-alih kita itu menasihati, sebenarnya kita sedang menghancurkan kehormatannya. Alih-alih harusnya membenarkan nasihat, menerima nasihat, malah menyesatkan orang yang memberikan nasihat, membubarkan kajian-kajian yang memberikan nasihat seperti itu, menuduh dengan ini dan itu seperti itu. Barakallahu. Nah itu. Jadi ini ada kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan keluar dari umatku sekelompok orang yang hawa nafsu itu sudah mengalir pada dirinya. Hawa nafsu lah gitu. Jadi dia dalam beragama itu mengikutinya hawa nafsu. Ini cocok ini. Seperti itu. Rasulullah enggak mengamalkan. Iya, saya tahu. Ada seorang tokoh yang tatkala dia berdebat, berdialog, dia tahu karena dalam ormasnya mengatakan itu bid'ah. Bahwasanya merayakan tahlilan, merayakan ini dan itu 7 hari dan itu bid'ah. Itu dalam kitab mereka. Itu perkataan seperti itu. Kitab-kitab para ulama juga menyampaikan seperti itu. Dan siapa yang memerangi hal tersebut itu mendapatkan pahala. Diakui seperti itu. Tapi hawa nafsunya berbicara. Tapi ini sudah tradisi yang banyak di masyarakat. Nanti kalau kita mengingatkan nanti jadi perpecahan dan yang lainnya gitu. Justru yang jadi perpecahan adalah ini, adanya amalan-amalan ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan, itu kan? Adanya perpecahan itu kan. Kalau ini berhenti sudah selesai. Kemudian yang kedua ya Allah, mau beramal yang sesuai sunnah aja, subhanallah. Terlalu banyak dan kita nggak akan pernah sanggup itu kan. Ya Allah ya Rabbi, yang tadi malam sholat tahajudnya 11 rakaat, angkat tangan. Ana juga nggak angkat tangan, ana juga nggak soalnya. Iya kan? Subhanallah. Coba itu. Ini kan sepakat. Ada yang enggak yang berselisih bahwasanya sholat tahajud itu disyariatkan? Ada enggak kaum muslimin yang berselisih seperti ini? Enggak ada. Ya kalau mau lakukan. Yang sepakat-sepakat aja ini loh. Iya kan? Sepakat. Sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Sepakat enggak disyariatkan? Sepakat. Kemudian sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, sepakat disyariatkan ya, sepakat. Walaupun hukumnya ada yang berbeda ya, ada yang makan wajib, ada yang makan sunnah muakkad ya kan. Tapi semuanya sepakat bahwasanya itu disyariatkan, ya tidak? Zikir pagi petang, sepakat nggak disyariatkan? Sepakat. Menunggu di masjid sampai syuruk, sampai matahari terbit, sepakat nggak disyariatkan? Sepakat. Nah, udah nggak usah itu baru sampai jam 6 pagi ya, belum sampai jam maghrib atau sampai isya ini. Yang bisa ngamalin ini aja sudah
angkat 4 jempol saya itu. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Ya tidak? Siapa yang bisa ngamalin ini? Ya kan? Sunnah ini sudah jelas sepakat. Gak ada satupun kaum muslimin yang menyelisih akan sunnahnya ini. Disyariatkannya ini tadi. Ya tidak? Kenapa gak ngelakuin itu? Yang gak akan menjadi perpecahan. Yang gak akan menjadi perselisih. Sudah. Dan itu yang sudah disepakati, nggak mau melakukannya. Bisa-bisanya yang diperselisihkan kok malah ngotot, ngeyel, bahkan memusuhi orang yang menyampaikan, memberikan nasihat. Ini kan apa kalau bukan hawa nafsu? Iya kan? Makanya ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Kabar Rasulullah apa? Benar atau kemungkinannya lebih besar benarnya, atau 50-50, bisa benar bisa salah, atau kemungkinan salahnya banyak atau salah? Pasti benar sudah. Berarti pasti terjadi nggak orang-orang yang seperti ini akan ada? Pasti ada. Ya memang seperti itu. Ini namanya sunnatullah kauniyah. Ketetapan Allah SWT yang kauni, yang pasti terjadi. Jadi ya kewajiban kita cuma melakukan yang syar'i saja, yaitu mempelajari sunnah, mengamalkannya, menyampaikannya. Tidak ada sedikit pun kemampuan kita untuk merubah itu, nggak ada. Maksudnya merubah secara taufik. Adapun merubah secara bayan, secara penjelasan, menyampaikan iya. Jenengan amalin aja, belajar aja, amalin aja, sampaikan aja, sudah selesai. Jenengan dimusuhi, sampaikan aja terus. Mereka nggak terima, ya sampaikan aja terus. Gitu aja. Karena apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik bagi siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah bisa memberikan hidayah taufik kepada hambanya yang Ia kehendaki. Kewajibannya apa? Allah menerangkan dalam ayat yang lain. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Bayan, hidayah penjelasan. Nah, kita tinggal apa? Belajar, amalin, jelaskan. Belajar, amalin, jelaskan. Jangan tuntut orang untuk berubah. Tidak bisa. Karena yang bisa merubah hanya Allah. Kita tinggal apa? Pelajari ilmunya dengan benar. Amalkan bagi diri kita, keluarga kita. Dakwahkan, kita berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah itu kepada siapapun. Hidayah taufik maksudnya. Karena hidayatan. Hidayah petunjuk itu ada dua. Hidayah bayan, hidayah penjelasan. Kita bisa menjelaskan, mampu menyampaikan. Kemudian hidayah taufik, agar orang tersebut bisa menerima hidayah tadi, hidayah bayan tadi, penjelasan tadi. Dan ini enggak bisa ada yang bisa melakukannya, sampai pun Rasul enggak bisa, kecuali siapa? Allah SWT. Tapi kalau penjelasan, siapapun bisa dengan syarat satu, punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu jangan, nanti jadi ribut. Yang pakai ilmu, yang pakai adab, yang pakai subhanallah sudah baiknya apa aja itu aja masih ditentang gitu kan. Apalagi yang nggak pakai ilmu, ya jere sudah aku. Terus apa? Masih apa? Nggak pakai ilmu, pakainya hawa nafsu, pengennya memang apa? Menyesatkan. Antum dol gitu. Kalau nggak ngomong wakulu bid'atin dolalah itu semangat itu. Subhanallah. Ya repot kalau kayak gini. Yang lemah lembut, kayak Ustaz Syafiq kayak gitu, pilih-pilih kata aja masih itu. Udah itu Wahabi itu, Ustaz Wahabi itu seperti itu. Jangankan Ustaz Syafiq rahimahullah ta'ala, sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang apa? Gak ada kekurangannya itu. Sudah gak ada kekurangannya dan itu disepakati. Maksudnya gak ada kekurangannya disepakati oleh siapa? Seluruh manusia, gak cuma orang muslim, ya kan? Itu saja masih ditolak, ya kan? Bahkan gak cuma ditolak, dimusuhi, bahkan nggak cuma dimusuhi, diperangi, iya kan? Diperangi loh sampai. Kalau jenengan kan cuma ditolak, ya kan?
dicaci. Nah, ini masih ditolak, dicaci, dimusuhi dikit lah, gitu kan. Dimusuhinya juga sedikit. Jenengan masih cuma 3 itu. Cuma ditolak, dicaci, cacinya pun masih wajar. Enggak sampai cacian seperti Rasulullah SAW. Caciannya jenengan itu maling, yaitu apa? Ninja, ya kan? Karena istri-istri antum atau anak antum, saudari-saudari antum itu apa? Cadaran, ya kan? Atau kebanjiran, ya kan? Karena celananya cingkrang, ya kan? Atau kambing, karena jenggotan seperti itu kan. Itu masih biasa seperti itu kan. Rasulullah SAW, ya itu caciannya itu ngeri itu. Majnun, orang gila itu. Sahir, penyihir, mashur, disihir. Ini kan coba tuduhannya nggak masuk akal banget tuh. Katanya penyihir, katanya disihir itu kan. Subhanallah. Ya karena dari hawa nafsu, bukan dari apa? Itu seperti itu. Ya seperti itu. Bahkan sampai diperangi dan yang lainnya. Kita nggak sampai seperti itu. Diusir sudah, ya tidak, dari Mekah. Diperangi sudah, seperti itu. Semuanya dirasakan oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka semuanya sepakat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang baik, orang jujur, dermawan. Semua sifat-sifat manusia itu sempurna pada beliau dan tidak ada yang lebih baik dari beliau. Itu disepakati oleh seluruh orang waktu itu seperti. Nah, makanya itu kita sampaikan saja. Jadi di sini ada kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan ada dari umatnya yang apa, hawa nafsu itu sudah mengalir pada darahnya. Nah ini. Jadi sunatullah kauniyah yang pasti terjadi. Apa konsekuensi yang harus kita lakukan? Melakukan sunatullah syar'iyah. Ketetapan Allah yang syar'i, yaitu apa? Yang dicintai oleh Allah. Dengan apa? Kita belajar. Dengan apa? Kita mengamalkan. Dengan apa? Kita mendakwakan. Udah, itu aja sudah. Nah, kemudian sebagaimana kama yatajaral kalabu bisahibihi. Sebagaimana penyakit rabies itu mengalir dalam tubuh orang yang terkena gigitan anjing. Seperti itu. Tidak ada satupun urat kecuali, tidak ada satupun urat, tidak ada satupun persendian kecuali virusnya masuk ke dalam persendian dan urat-urat tadi. Nah ini, jadi kadang kalau mengajar itu salah satu metodenya adalah dengan mendatangkan permisalan. Dengan mendatangkan apa? Contoh, karena itu akan mudah untuk memahamkan, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dengan contoh jadi paham. Nah, contohnya ini penyakit rabies. Itu kalau sudah menggigit anjing, kalau sudah menggigit dan virus rabiesnya itu menyebar, itu tidak ada satupun urat, tidak ada satupun persendian kecuali akan apa? Terkontaminasi, termasuki dengan virus tadi. Nah, begitu juga hawa nafsu. Begitu juga hawa nafsu. Kalau sudah merasuk pada orang, itu memang angel itu. Alot. Batu itu masih bisa dipecahkan itu. Singgulet siapa? Yang alot apa misalnya? Contoh yang alot. Dendrat ya, tembaga itu ya. Kawat tembaga itu kan alot itu kan. Itu masih bisa diputus. Batu keras masih bisa dihancurkan. Tapi kalau hawa nafsu itu sudah ada pada orang, ayat dibacakan susah, hadis dibacakan susah, perkataan para sahabat dibawakan susah, perkataan imam-imam dibacakan susah juga. Hawa nafsu sudah. Termasuk hawa nafsu adalah tadi melakukan kebid'ahan. Jangan hawa nafsu itu cuma serakah dengan dunia aja. Itu masih lebih ringan. Serakah dengan dunia itu masih ringan daripada bid'ah. Karena serakah bagi dunia itu dia menghancurkan dirinya sendiri. Tapi serakah dengan hawa nafsu dalam melakukan kebid'ahan, dia menghancurkan dirinya sendiri, dia menghancurkan syariat. Dia menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah apa? Kurang sempurna syariatnya. Ya tidak? Atau menyembunyikan sebagian syariatnya, atau ini dan itu, seperti itu.
Kalau dia serakah dengan dunia, dia cuma apa? Akan membinasakan siapa? Dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini orang yang sudah diikuti dengan hawa nafsunya, para pelaku maksiat ikutin hawa nafsunya, itu masih mending. Tapi kalau pelaku bid'ah ini yang mengikuti hawa nafsunya, ini sudah menyebar mendarah daging, itu susahnya bukan main. Makanya kewajiban kita cuma tadi, itu 3 atau 5 tadi. Itu kita belajar, mengamalkan, menyampaikan, kemudian apa? Mendoakan, kemudian apa? Berserah diri. Sudah adem gitu loh. Enggak usah kita apa? Ingin, ya Allah, wong kaita orang umum ya. Nah, kenapa Ya Allah, dalil sejelas ini disampaikan dalil begitu jelas, kok malah ya Allah, malah aku sing dituduh sesat, jadi aku Wahabiyah seperti itu. Gak usah antum memikirkan seperti itu. Karena apa? Itu sudah di luar apa? Di luar kemampuan kita, di luar taklif kita, di luar pembebanan kita. Kita itu tidak dibebankan untuk apa? Merubah orang. Ya kan? Maksudnya tidak berubah untuk orang itu harus berubah, tidak. Pembebanan kita hanya menyampaikan dengan baik, mendoakan dan yang lainnya seperti itu yang tadi. Nah, makanya kalau kita mengikuti apa? Petunjuk para ulama ini, tetap kita adem. Seperti itu. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya apa? Pengikut hawa nafsu itu sangat apa? Berat untuk apa? Dibenarkan. Karena kata Rasulullah SAW itu perumpamannya seperti penyakit rabies yang sudah apa? Menyebar pada tubuh orang, itu menjalar luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan Tuhannya itulah hawa nafsunya, apa mungkin kamu akan menjadi wakil penolong baginya? Itu enggak mungkin. Jadi memang ada orang yang apa? Menjadikan apa? Tuhannya itu adalah apa? Hawa nafsunya. Begitu juga apa? Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah akhirnya menyesatkan mereka di atas ilmu, padahal mereka tahu itu yang benar adalah seperti ini, seperti itu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengunci ini, naudzubillah, ini berat sekali ini. Dan Allah mengunci pendengarannya. Mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengar hadis, mereka mendengar penjelasan ulama bahwasanya perkara itu adalah tidak diajarkan dalam syariat. Mendengar tapi apa? Dikunci sudah, nggak bisa. Sam'ihi wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi hisyawah, dan menjadikan pada penglihatannya ada apa? Penutup. Faman yahdihi mim ba'dillah. Kalau begitu siapa yang bisa coba memberikan apa? Hidayah kalau Allah SWT sudah tidak memberikan hidayah atau menutupnya. Kan seperti itu. Itu berat sekali. Makanya apa? Para ulama mengatakan nanti ada bab ini. Bab yang berikutnya ini, bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwasanya apa? Bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Kenapa? Karena tadi pelaku bid'ah itu susah untuk tobat. Kenapa susah untuk tobat? Karena dia meyakini yang dia lakukan adalah apa? Ibadah. Kenapa sampai seperti itu? Padahal dia tahu karena Allah sudah menutup telinganya, karena Allah sudah menutup hatinya, karena Allah sudah menutup pandangannya. Itu ngeri itu. Waliyadzubillah. Makanya itu susah pelaku bid'ah itu untuk tobat. Susah sekali. Karena mengikuti hawa nafsunya. Apa konsekuensinya dari mengikuti hawa nafsunya?
wa adallahullahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hishawa. Allah kunci pendengarannya, Allah kunci hatinya, Allah tutup penglihatannya. Subhanallah. Makanya apa? Jangan heran kalau antum berdakwah, antum menyampaikan itu susah diterima, ya sudah. Dan tidak ada taklif, tidak ada pembebanan bagi kita untuk apa? Merubah suatu kaum atau seseorang. Karena itu hanya hak Allah SWT. Merubah dalam artian taufik gitu ya. Kalau merubah dalam artian penjelasan itu masih seperti. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk berjalan di atas syariat dan melemahkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu sudah ada terus selama kita hidup ada. Semoga ya tadilah minimalnya apa? Hawa nafsu itu tunduk, seperti itu kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Makanya jihadun nafs itu memerangi hawa nafsu kita, itu perkara yang sangat berat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.